Salam damai sejahtera buat saudara sekalian. Hari ini 1 Juli, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini adalah terambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-30 dengan tema merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kiranya Tuhan menolong kita. Hari ini kita belajar firman, kita dapat mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui renungan hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini, kami berdoa, mohon Tuhan menolong kami ya Tuhan. Memasuki bulan yang baru, 1 Juli, setengah tahun telah berlalu di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Kami terus berdoa, memasuki tahap kedua di dalam tahun ini, 6 bulan berikut ini kami berdoa, Tuhan juga menyertai kami. Dan berikan kami hati yang terus menempatkan Tuhan di tempat yang utama dalam hidup ini. Biarlah renungan hari ini menolong kami memiliki perspektif yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh terus mengandalkan Tuhan sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sama-sama membaca dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-30 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel dan ia mengacungkan melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui, akulah Tuhan, Yahweh. Saudara sekalian, ketika kita masih kecil, kita itu mengandalkan orang tua kita. Kita sangat percaya kepada orang tua kita. Kita tidak memikirkan apa yang kita makan besok, bagaimana hari esok saya, karena kita masih kecil. Kita tahu orang tua pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Makanan, kesehatan, dan juga sekolah. Orang tua lah yang kita andalkan. Dan ketika kita bertumbuh menjadi lebih besar, kita sudah mungkin SMA, kita kuliah. Nah, kita lebih mandiri, kita lebih independen. Kita mulai mengandalkan diri sendiri, kita mulai bekerja juga mungkin, saudara. Dan kita mungkin melihat orang tua sudah memiliki pandangan yang berbeda. Kita mungkin melihat orang tua itu sudah tidak mampu mengikuti kita. Bahkan kita mungkin menganggap orang tua itu lebih rendah dari kita. Ya, orang tua nggak mengerti kita, begitu, ya kan? Nah, saudara, kemudian kita menjadi lebih dewasa lagi, mungkin memasuki usia pernikahan dan lain-lain. Dan kita mulai bekerja, kita bisnis dan lain-lainnya. Dan kita mungkin berhasil, saudara ya. Kita berhasil, kita dapat bekerja dengan baik. Dan kita mulai melihat bahwa saya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Saya bekerja, saya sukses, saya berusaha, berdagang, dan saya berhasil. Dan mungkin pada saat itu kita mulai membangun relasi dengan orang-orang yang kita rasa menguntungkan diri kita sendiri. Tapi orang tua di mana saat itu? Mungkin orang tua sudah tidak lagi ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak lagi minta nasihat dari orang tua, kita tidak memikirkan lagi orang tua dapat menolong kita, membantu kita, dan lain-lain. Bahkan saudara, mungkin saudara ya, kita sudah menganggap orang tua itu merepotkan. Kita harus memelihara, kita harus memperhatikan, mungkin kita harus memberikan mereka bulanan, uang, dan lain-lainnya untuk kebutuhan hidup mereka. Nah, saudara, di dalam perjalanan kerohanian, hal yang sama mungkin terjadi di dalam hidup kita. Pada waktu kita tidak memiliki segala sesuatu, pada waktu kita tidak ada yang kita bisa andalkan dalam hidup kita, kita sangat bersandar kepada Tuhan, kita sangat percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah bentengku, ya, perlindunganku, dan lain-lainnya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan saya. Namun saudara, ketika kita
diberkati. Kita mulai bisa mandiri, kita mulai ada kelonggaran dan lain-lainnya, saudara ya. Mungkin kita bisa berhasil dalam kehidupan ini. Kita mulai melupakan Tuhan. Kita mulai lebih membangun relasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mendatangkan keuntungan bagi kita. Dan kita mulai melihat orang-orang inilah yang memberkati saya. Orang-orang inilah yang memberikan saya pekerjaan. Orang-orang inilah yang memberikan saya jalan di dalam saya kerja, saya berbisnis. Dan kita lebih menyanjung mereka, saudara. Dan saudara, mungkin ketika kita sudah sungguh-sungguh lebih baik, lebih mapan dalam hidup kita, di manakah Tuhan? Masihkah kita merasa bahwa Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu, Tuhanlah yang membuka jalan itu bagi saya? Atau sekarang Tuhan kita sudah kesampingkan di dalam kehidupan kita? Bahkan mungkin saudara seperti terhadap orang tua, kita sudah mulai merasa Tuhan ini terlalu merepotkan kita. Ya, kita mulai mungkin berpikir kita harus memberikan persembahan dan lain-lainnya. Dan ini sudah merepotkan kita, saudara. Saudara, hal inilah yang kita lihat hari ini di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-30. Ketika, saudara, orang-orang Yehuda tidak lagi mau tunduk kepada Tuhan, ketika Tuhan mengatakan mereka harus menyerah dan berserah kepada Babel. Mereka tidak mau taat. Mereka merasa kita tidak lagi dapat bisa mengandalkan Tuhan. Kenapa Tuhan membawa kita sampai ke tahap ini? Oleh sebab itu, orang Yehuda meminta pertolongan daripada Mesir, saudara. Ya, meminta pertolongan daripada Mesir. Oleh sebab itu Tuhan marah. Di dalam Yehezkiel 30 ini kita lihat Tuhan mengatakan, saya akan menghancurkan Mesir. Supaya engkau mengetahui, sayalah Tuhan Yehova Yahweh. Bangsa Yehuda tidak mendengarkan. Bangsa Yehuda mengandalkan Mesir sekarang di dalam kehidupannya. Merasa Mesir lebih hebat daripada Tuhan. Tuhan mau memakai akan Babel untuk menghukum daripada Yehuda. Tapi mereka mengatakan Mesir akan menolong saya. Mesir yang akan menolong. Dan Tuhan perlihatkan tidak bisa. Tuhan lebih berkuasa. Saudara, jangan sampai kita jatuh ke dalam hal yang sama. Kita ketika mulai memiliki kekuatan, mulai memiliki kemandirian di dalam diri kita, dan kita mulai melihat bahwa Tuhan tidak ada bagian di dalam hidup kita ini. Bahkan Tuhan meminta kita, menuntun kita melakukan sesuatu hal, kita bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita ingin mencobai Tuhan. Saya mau lihat Tuhan bisa lakukan apa jika saya melakukan hal ini. Saudara, mari kita mawas diri, kita belajar terus. Bersandar kepada Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita. Baik kita ketika kita tidak punya apa-apa, kita bukan siapa-siapa, dan kita mulai bertumbuh menjadi orang yang lebih berhasil, orang yang lebih sukses, dan bahkan ketika memiliki segalanya lagi di dalam dunia ini, kita sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi, kita sudah tidak merendahkan diri kita di hadapan Tuhan lagi, kita malah menyombongkan diri kita. Hati-hati saudara, jangan kita sampai jatuh ke dalam perangkap ini. Kita berdoa. Tuhan tolong kami, jangan melupakan Tuhan ketika hidup kami baik, ketika hidup kami berjalan dengan lancar. Jangan biarkan kami hanya mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan ketika kami tidak dapat melakukan apa-apa. Dan kami mulai meninggalkan Tuhan ketika kami dapat melakukan apa yang kami inginkan. Kami boleh bisa mendapatkan apa yang kami ingin dapatkan. Dan kami mulai meragukan peran daripada Tuhan di dalam hidup kami ini. Ajar kami ya Tuhan, terus merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Justru semakin tinggi kami, semakin merendahkan hati kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, tetap rendahkan hati.